Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswa Rama dari kelompok penguji akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola. Dan disebut metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang sesama, mencakup deskripsi dalam konteks yang detail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu yang pertama menggambarkan dan mengungkapkan, dan yang kedua menggambarkan dan menjelaskan. Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan eksplanatori. Beberapa memberikan deskripsi tentang situasi yang kompleks dan arah bagi penelitian selanjutnya. Penelitian lain memberikan eksplanasi tentang hubungan antara peristiwa dengan makna terutama menurut persepsi partisipan. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan dengan multi-strategi. Strategi-strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik perlengkapan seperti foto, rekaman, dan lain-lain. Strategi penelitian bersifat fleksibel menggunakan aneka kombinasi dari teknik-teknik untuk mendapatkan data yang valid. Kenyataan yang berdimensi jamak merupakan suatu yang kompleks tidak dapat dilihat secara a priori dengan satu metode saja. Karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, kajian naturalistik, yaitu melihat situasi nyata yang berubah secara alamiah, terbuka, tidak ada rekayasa pengontrolan variabel. Yang kedua, analisis induktif yang mengungkap data khusus, detil untuk menemukan kategori, dimensi, hubungan penting dan asli dengan pertanyaan terbuka. 3. Holistik, yaitu totalitas fenomena dipahami sebagai sistem yang kompleks, keterkaitan menyeluruh tak dipotong, padahal terpisah sebab akibatnya. Yang keempat, data kualitatif, yaitu deskripsi rinci yang mendalam, persepsi, pengalaman orang. Yang kelima, hubungan dan persepsi pribadi, yaitu hubungan akrab peneliti dengan informan. Persepsi dan pengalaman pribadi peneliti penting untuk pemahaman fenomena-fenomena. Yang keenam, dinamis, yaitu perubahan yang terjadi terus, lihat pada proses desain fleksibel. Yang ketujuh, orientasi keunikan, yaitu tiap situasi khas, pahami sifat khusus dan dalam konteks sosial historis. Analisis silang kasus dan hubungan waktu tempat. Yang kedelapan, empati netral, yaitu subjektif murni yang tidak dibuat-buat. Selanjutnya ada ciri pokok penelitian kualitatif. Yang pertama, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Kedua, memiliki sifat deskriptif analitis.
3. Tekanan pada proses dan bukan hasil. Keempat, bersifat induktif. 5. Mengutamakan makna. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Idia Regina akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perbedaan metode kuantitatif dan juga perbedaan pada metode kualitatif. Yang pertama itu adalah perbedaan dari segi desainnya ya. Baik, dari segi desain metode kuantitatif ini spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Nah, untuk desain pada metode kualitatifnya, desainnya itu umum, fleksibel, dan juga berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Nah, untuk perbedaan dari segi tujuannya pada metode kuantitatif menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Lalu tujuan pada metode kualitatifnya menunjukkan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas dan kompleks, serta memperoleh pemahaman makna. Baik, untuk perbedaan selanjutnya ada perbedaan teknik pengumpulan data. Nah, pada teknik pengumpulan data metode kuantitatif ada dua, yaitu kuesioner dan observasi serta wawancara terstruktur. Nah, untuk teknik pengumpulan data pada metode kualitatif itu sendiri ada juga participan observation, in-depth interview, dan dokumentasi serta triangulasi. Untuk instrumen penelitiannya, perbedaannya pada metode kuantitatif yaitu menggunakan tes angket, wawancara terstruktur, dan juga instrumen yang telah terstandar. Nah, untuk instrumen penelitian pada metode kualitatifnya, peneliti sebagai instrumen dan juga membutuhkan instrumen yang mendukung seperti buku catatan, tape recorder, kamera, dan sebagainya dalam penelitian. Nah, baik, untuk perbedaan selanjutnya kita lanjutkan pada perbedaan data dan sampel. Untuk perbedaan data, metode kuantitatifnya, datanya ini kita gunakan data yang kuantitatif, yaitu hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan instrumen. Nah, untuk data dari metode kualitatifnya ini participant observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Nah, untuk perbedaan pada sampelnya, metode kuantitatif ini sampelnya besar, lalu representatif, dan sedapat mungkin random, serta ditentukan sejak awal penelitian. Untuk sampel pada metode kualitatif, sampelnya kecil, tidak representatif, sampelnya bersifat proposif, dan juga berkembang selama proses penelitian berlangsung. Lalu untuk perbedaan kuantitatif dan kualitatif selanjutnya, yaitu perbedaan pada analisis. Perbedaan pada analisis di metode kuantitatif yaitu setelah pengumpulan data, lalu analisisnya juga deduktif, serta menggunakan statistik untuk menguji hipotesisnya. Untuk analisis metode kualitatif terus-menerus sejak awal hingga akhir penelitian. Analisis induktif, lalu mencari pola, model, tema, dan teori. Nah, lalu perbedaan hubungan dengan responden pada metode kuantitatif, hubungan dengan respondennya dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya lebih objektif. Lalu kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden, dan juga jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Untuk metode kualitatif, hubungan dengan respondennya itu empati, yaitu akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam, lalu memiliki kedudukan yang sama bahkan sebagai seorang guru maupun konsultan. Lalu hubungan dengan respondennya itu dengan jangka lama sampai datanya penuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Baik, selanjutnya ada perbedaan dari segi usulan desain. Nah, untuk usulan desain pada metode kuantitatif, usulannya lebih luas dan rinci, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, lalu prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, lalu hipotesis dirumuskan dengan jelas dan ditulis secara rinci dan jelas sebelum ke lapangan. Untuk usulan desain pada metode kualitatif itu yang pertama ada singkat,
yaitu umum atau bersifat sementara. Lalu literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Nah, prosedurnya bersifat umum, lalu masalah bersifat sementara, tidak dirumuskan hipotesis, fokus penelitian ditetapkan setelah memperoleh data awal dari lapangan. Nah, untuk yang perbedaan kuantitatif dan kualitatif yang terakhir, perbedaannya ada kapan penelitian ini dianggap selesai. Nah, pada metode kuantitatif, kapan penelitian dianggap selesai? Ya, setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Lalu pada metode kualitatifnya, setelah tidak ada data yang dianggap baru, maka penelitian akan dianggap selesai. Nah, untuk perbedaan pada sampelnya, metode kuantitatif yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, dan juga pada metode kualitatif sampelnya pengujian kredibilitas serta dependabilitas proses dan hasil penelitian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya Zakaria akan melanjutkan, yaitu dengan landasan dan dasar penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilandasi oleh suatu pendekatan filosofis dengan penelitian kuantitatif. Dalam hal ini, penelitian kualitatif melihat individu dan dunianya saling berinteraksi, sehingga satu sama lain tidak saling meniadakan, atau dengan ungkapan lain bahwa individu tergantung pada lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu metode penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada phenomenological research. Fenomenologis adalah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Yang kedua yaitu grounded theory. Teori grounded adalah merupakan salah satu jenis penelitian di mana peneliti dapat menarik generalisasi atau apa yang diamati secara induktif. Teori yang abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti. Selanjutnya itu ada etnografi. Etnografi merupakan salah satu metode penelitian di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi alamiah melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya itu yang keempat itu case studies. Studi kasus adalah merupakan salah satu jenis penelitian di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program kejadian, proses aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas. Peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data yang berkesinambungan. Dan selanjutnya yaitu ada narrative research. Penelitian naratif adalah salah satu jenis penelitian di mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk memperoleh data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupan data tersebut dalam kehidupannya. Data tersebut selanjutnya oleh peneliti disusun menjadi laporan naratif dan memiliki kronologi. Nah, selanjutnya itu ada teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kuantitatif itu bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Nah, selanjutnya itu ada penelitian deskriptif. Suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian deskriptif juga
berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau untuk menentukan karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat. Selanjutnya yaitu ada analisis konten, suatu teknik peneliti ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi tersebut. Analisis isi konteks atau analisis adalah penelitian yang bersifat penambahan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Laswell yang melapori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Sekiranya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alvita Fani akan melanjutkan materi dari Zakaria. Selanjutnya itu analisis data kualitatif. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan di tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Nah, selanjutnya itu menurut Seidel, analisis data kualitatif prosesnya sebagai berikut. Yang pertama itu proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan. Dengan hal itu diberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Kedua, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mengintensikan, dan membuat ikhtisar dan membuat indeksnya. Yang ketiga itu berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan menghubungan-hubungan. Yang terakhir itu membuat temuan-temuan umum. Selanjutnya ada metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif itu tidak sama dengan analisis kuantitatif, yang metode dan prosedurnya sudah pasti dan jelas. Dan selanjutnya itu macam-macam analisis data kualitatif. Secara umum, metode analisis data meliputi reduksi, display data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Itu saja materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.